hari ini kedatangan dari adik-adik mahasiswa UNB jurusan PGPAUD. Jadi mereka ini ada tugas seminar parenting untuk wali murid. Selamat berserta salam. Kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang kami hormati Kepala Desa BNT Salam, serta para guru di TK BNT Salam dan orang tua yang sudah hadir pada hari ini. Kami mahasiswa PGPAUD dari Universitas Negeri Padang dengan anggota saya sendiri Mutia Aulia sebagai moderator, Kak Hedi Safabila sebagai pemateri, Sesta Ramadhani sebagai pemateri, Rahman Syafianti sebagai notulen, dan Irfan Adita sebagai dokumenter untuk melakukan seminar orang tua yang berjudul pengaruh gadget terhadap anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang pengaruh gadget terhadap perkembangan anak. Bagi yang saya baca di sini pasti enggak, gadget itu pasti semua orang udah pakai, smartphone, tablet, atau komputer. Data dari tahun 2022 banyaknya anak usia dini yang mengakses dan menggunakan HP. Selanjutnya kita akan melihat dampak psikologis dari penggunaan gadget sehingga membuat anak kecanduan, mementingkan diri sendiri dan mengabaikan orang yang ada di sekitarnya. Misalnya kan kayak diajak makan, anak tuh lagi main handphone, ayo makan dulu, bentar deh mas. Selanjutnya yaitu dampak terhadap kesehatan anak, jadi agresif dan mudah tersinggung jika gadgetnya diambil. Yang yaitu dampak terhadap kesehatan anak, gangguan mata akibat terlalu lama melihat layar gadget yang memiliki radiasi. Yang kedua yaitu penurunan perkembangan otak akibat adanya penurunan otak karena kecanduan terhadap gadget. Baiklah, izin melanjutkan dari selanjutnya. Di sini para orang tua juga harus memperhatikan dampak fisik yang bisa dialami oleh anak karena keasikan gadget anak jadi kurang bergerak, jadi sehingga akan berdampak pada fisik mereka. Anak juga akan mudah terserang penyakit karena jarang main di luar, jarang terpapar sinar matahari. Dia masih malas ngomong, kalau diajak ngomong pun nggak jawab atau nggak merespon. Apa tanda kecanduan gadget pada anak? Yang pertama yaitu anak bisa tantrum bila gadgetnya diambil. Mungkin anak akan menangis, terlihat pada anak yang sudah kecanduan gadget. Dan yang pertama yaitu membatasi waktu penggunaan gadget dalam 1 jam di hari tersebut. Selanjutnya yaitu memperbanyak aktivitas anak. Sebenarnya di sini orang tua harus bekerja sama, ayah dan ibu di rumah diharapkan bekerja sama untuk melakukan aktivitas bersama, bermain bersama. Setidaknya harus menyediakan waktu untuk anak untuk bermain bersama di rumah atau mungkin belajar bersama di rumah. Lalu di sini orang tua juga harus bersikap disiplin dan tegas. Dimana tadi dibatasi waktu 1 jam sehari untuk menjaga anak. Pada anak yang tidak bermain gadget bisa diberikan permainan yang lebih mengasah otaknya. Misalnya ada mainan balok atau main alat musik di rumah bersama. Kita dari sekarang ini merupakan tindakan preventif sehingga nanti kita bisa mencegah hal-hal tersebut agar anak tidak kecanduan HP. Bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari orang tua ingin bertanya, bagaimana cara yang tepat memperkenalkan gadget pada anak? salah satu caranya yang pertama yaitu tadi membatasi waktu tadi. Gadget itu bisa untuk handphone, bisa untuk ngechat orang tua. Terus kalau di gadget itu mungkin nanti kalau ada yang nelfon cara angkatnya begini. Jadi kalau anak itu kan perlu sebenarnya menggunakan gadget. Selanjutnya yaitu setelah adanya batasan waktu, setelah adanya kontrol orang tua, mungkin kebiasaannya bahwa kan ada anak yang mandul ketika HP-nya diambil. Nah, bagaimana cara nasihat dari narasumber untuk menghadapi anak yang tantrum ketika gadgetnya diambil? Jadi menghadapi anak yang tantrum ketika gadgetnya diambil itu kita dapat melakukan beberapa cara. Yang pertama, orang tua itu jangan panik duluan. Orang tua itu harus bisa mengontrol emosinya terlebih dahulu. Mereka mencari permainan yang lain bisa mengalihkan perhatian anak. Kita harus mencari posisi yang aman dulu buat anak, biar anak itu nggak terluka. Dan selanjutnya itu mengajak anak untuk melakukan hal kegiatan lain yang lebih menyenangkan agar anak itu tidak terpaku pada gadgetnya. Misalnya bermain anak kita bisa ngapain puzzle atau berekspresi
treatment sama orang tuanya atau terkait mungkin jangan dipaksa misalnya anak kandung itu biarkan anak-anak ekspresikan dirinya dulu, jangan dipaksa untuk bilang apalagi sampai naik dia nggak atau nggak mau meninggal misalkan dengan diri, biarkan anak itu menyadari emosi yang ada di dalam diri. Cara menghadapi anak yang sudah kita berikan janjian. Jadi melakukan aktivitas-aktivitas. Di sini sebenarnya ayah dan ibu perlu bekerja sama, bukan hanya ibu aja gitu kan. Bukan hanya ibu aja yang harus diajak main anak-anak di rumah tuh enggak. Tapi peran orang tua itu juga, peran ayah itu juga penting sih yang untuk ngajak anak main gitu. Karena kalau ayah juga ikut bekerja sama tuh anak tuh juga paham peran ayah dalam rumah. Jadi di sini tuh orang tua sebenarnya bisa menyediakan permainan-permainan di rumah atau bisa membiarkan anak bermain di luar. Itu kan masih senang-senangnya untuk mencoba hal baru. Nah kalau misalnya dalam kecanduannya misalnya dan didik itu dalam permainan misalnya seperti orang tua atau saudaranya bisa bermain langsung kepada anak di dalam dunia nyata. Misalnya anaknya jadi prajuritnya. Jadi anak-anak usia dini itu kan suka mencoba hal baru, apalagi kalau kita tuh dalam bentuk yang menarik mengajarnya gitu. Nanti pasti anak itu tertarik, dia pasti tinggal, apalagi anak usia dini itu mudah sekali konsentrasinya teralihkan dengan nanti kalau misalnya kita ajaknya dalam bermain langsung, bermain beneran, anak itu lebih mengesankan bagi dirinya. Jadi anak itu lebih melupakan hal-hal yang membuatnya kecanduan tadi. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi tadi. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan ini. Dan kami berharap semoga informasi yang kami sampaikan tadi bisa membantu dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di masa yang akan datang. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.